Lu pernah nggak sih ngerasa ada tembok gaib antara lu dan orang tua? Justru pas lu lagi butuh, malah ngerasa makin jauh. Gue ngerti banget. Nah, cerita Fajri ini peta buat kita semua. Buat ngerti kapan tembok itu mulai dibangun. Dan yang paling penting, gimana caranya nemuin pintunya. Tonton sampai akhir ya, soalnya yang Fajri alamin bisa jadi kunci buat lu juga. Jadi, kenalan dulu. Ini Fajri. Umur 23, fresh graduate, dapat kerja impian di startup Jakarta. Di mata orang tuanya di Bogor, anak sukses. Tapi di balik itu, dia sebenarnya lagi tenggelam. Setiap hari ngebuktiin ke diri sendiri dan ke ortunya kalau dia bisa mandiri. Tanpa sadar, dia mulai nanem batu bata. Tembok itu perlahan mulai berdiri. Setiap ada notif mama telepon, yang dia rasain bukan rindu, tapi deg-degan. Pertanyaan kayak, udah makan belum? Atau, jangan begadang terus. Yang dulu bikin hangat, sekarang kerasa kayak interogasi. Kayak pengingat bahwa dia belum sepenuhnya mandiri. Jadinya, dia ngilang. Bales chat cuman, iya mah, lagi sibuk mah. Tembok makin tinggi. Dan Fajri dibaliknya makin sepi. Masalahnya nggak datang sekaligus. Tapi numpuk pelan-pelan. Pertama dia capek. Kerja dari pagi sampai malam tapi rasanya nggak pernah cukup. Kedua dia ngerasa bersalah. Dia tahu orang tuanya sayang tapi perhatian mereka bikin sesak. Dan yang ketiga dia kesepian. Di tengah Jakarta yang rame, Fajri ngerasa nggak ada yang beneran ngeliat dia. Ngeliat betapa berantakannya dia sekarang. Sampai akhirnya ada satu malam yang ngubah semuanya. Minggu itu kacau banget. Target kerja meleset, atasan marah, dan Fajri ngerasa dirinya gagal total. Dia duduk di lantai apartemennya yang gelap, ngalihatin ponsel, jarinya nyentuh nama mama, mau nelpon, tapi dibatalin lagi. Temboknya terlalu tinggi malam itu. Dia milih scroll medsos yang enggak jelas, sampai akhirnya ketiduran di situ, di lantai. Besok paginya ada yang beda. Ibunya nggak nelpon, tapi kirim voice note panjang. Dengan perasaan males, Fajri puterin. Dan yang dia denger bukan pertanyaan, tapi cerita. Ibunya bilang, Fajri, tadi ayah nanya ke mama, kira-kira Fajri bahagia nggak ya di Jakarta? Kalimat itu ngena. Selama ini, yang mereka tanyain cuman, lu baik-baik aja? Padahal yang sebenarnya pengen mereka tahu adalah, lu bahagia nggak? Dengan deg-degan, Fajri nelpon ibunya. Pas ibunya angkat dan nanya, lagi sibuk ya? Kayak biasa, Fajri narik napas dalam. Kali ini, jawabannya beda. Fajri, lagi capek ma. Kerjaan hari ini berat. Dan ada hening sebentar. Terus ibunya jawab pelan, oh ya udah istirahat dulu, nanti kalau mau cerita mama di sini. Bukan solusi, bukan nasihat, cuman ajakan, izin buat nggak baik-baik aja. Dan buat pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Fajri ngerasa lega. Dari situ, Fajri mulai bongkar temboknya. Pelan-pelan, dia curhat hal-hal kecil dulu. Nggak langsung cerita soal proyek yang gagal, tapi hal-hal receh. Tadi kehujanan ma, atau makan siang enak nih, jadi kangen masakan mama. Obrolan mereka berubah. Dari kewajiban jadi kebutuhan. Ujian terberatnya datang. Proyek gede yang dia pegang. Gagal total. Rasa malu dan pengen kabur itu kuat banget. Tapi kali ini, dia nggak kabur. Dia ambil HP, dan dengan suara lirih, dia bilang, Fajri, mak, gua gagal. Dan ibunya sekali lagi nggak panik. Cuman dengerin. Terus bilang, pulang aja dulu sebentar, mama masakin bandeng bakar favorit lo. Di saat itulah Fajri nyadar. Tembok antara kita dan orang tua nggak pernah runtuh karena prestasi. Tapi karena kejujuran kita buat ngakuin, kita nggak baik-baik aja. Fajri berubah. Dia nyadar kalau mandiri yang sebenarnya bukan berarti nggak butuh bantuan. Tapi berani bilang kapan kita butuh dukungan. Hubungannya sama orang tua sekarang lebih nyata. Dia ngerti kalau cara mereka ngasih sayang itu lewat hal-hal kecil. Lewat makanan, pertanyaan soal kebutuhan. Karena itu bahasa cinta mereka. Dan ini nggak cuma cerita Fajri doang. Lebih dari 60% anak muda kayak kita ngerasa ada jarak sama orang tua yang bikin stres. Ada istilahnya di psikologi, tapi intinya gini. Mandiri yang sehat itu bukan soal putus hubungan. Tapi bisa jaga jati diri sambil tetap terhubung secara emosional. Coba deh strategi kecil-kecilan kayak Fajri. Curhat hal receh dulu. Itu ngebangun kepercayaan, pelan-pelan. Jadi teman-teman,
Tembok antara kita dan orang tua, seringnya kita sendiri yang bangun. Kita bangun karena ngira mereka nggak akan ngerti. Tapi mungkin mereka nggak butuh ngerti semua detail berantakan di hidup kita. Mereka cuma pengen diizinin buat tetap ada dengan cara mereka yang sederhana. Dan tugas kita, kasih tahu mereka caranya. Dan sekarang, gue mau nanya sesuatu ke lo. Batu apa yang lagi lo tambahin ke tembok itu hari ini? Dan satu hal kecil apa yang bisa lo lakuin buat mulai bongkarnya?